enumeration, which is the list, right? So we list, so there is, we can list if it is of equal importance. So we just call enumerative way of developing supporting sentences. And we can also support, or we can also use what is it called ascending order or descending order, right? So that's an enumerative way to develop a topic sentence. Yeah, ascending order or descending order. And remember, when it is enumerative paragraph, so we list something. Yeah, normally we use listing signal, can be first, second, third, etc., etc. Okay, but that is what we call a special type of enumeration. Okay, why it is a special type? Because it is not exactly the same like enumerative paragraph, but still it's a kind of enumerative paragraph. Yeah. So, for example, if you buy any electrical equipment, okay, and there is always an instruction for how to use the electrical equipment that you bought. Okay. So when you read the guideline, how is the paragraph that you read is normally developed? If you just bought a new gadget, okay, and then the manual, you read the manual, so how is the paragraph normally developed? If somebody just bought a new mobile phone, and then there is a manual how to start, of course, right? And how is it developed, the paragraph? Before you start, you have to follow the instruction how to start it. So how is the paragraph is developed then? Actually, some of us perhaps doesn't comprehend regarding that you teach them with English, maybe with Indonesian actually. Whatever it is, whatever the language it is, but still, what is called manual is the same. And now the question is, how is it developed? I think in any language it's the same, the manual. But the question is, how is it developed? Rahma, Yes, Mister. gimana? Kalau baca manual, Ya.
bagaimana paragraf itu dikembangkan. Kita harus tahu pokok pembicaraan yang dibicarakan dulu. Yeah, it is about your new gadget, for example. And then there is a manual available to you to start operating your new gadget. How it is developed, the paragraph that you are reading. Ya, kan bisa dengan sebelum memulai, pertama kamu harus lakukan ini, right? Right. You have to charge your new gadget, okay? And then press the button so it is on, something like that. Yeah. What I'm trying to say is, okay, actually the paragraph is developed using enumerative type of development. It is the same, okay? Because it lists something that you have to follow. But the thing is, why is it called special type of enumeration? Because the listing signal used is different, okay? While in other enumerative paragraphs, normally the listing signal says something like there's an indicator, yeah? So when you say about two important characteristics, yeah? So characteristics here as an enumerator, okay? And then there are three types of material in a good library. So types here is enumerator, right? So there are many kinds, there are many types, there are many characteristics, there are three characteristics. So the enumerator that we use, okay, that's about it. Kinds, types, characters, okay, aspects, etc., etc. But when we talk about manual, yeah, so it is not about type. What is it about? I'm sorry, Mister. Before we talking about this material, the screen share is not going on. Say it again. Screen share-nya itu nggak jalan. Apa yang nggak jalan? Iya, belum. Memang belum saya jalani. Oke. Saya pikir memang ada di modul itu, Mr. Adam. Sorry. Ya, jadi apa? Kalau tadi bicara tentang manual, we are not talking about kinds, right? We are not talking about characteristics. But what are we talking about when we read manual? Yeah, kind of manual. Oh, to use engagement maybe. Yeah, so we are talking about Operation. How to operation. how to operate. Yes. So we are talking about steps, Yes. right? We are talking about stages. We are talking about phase. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah, so the enumerator, okay, it's not about kind, it's not about characteristics. So the next type of a paragraph development is called a process development. Okay, so when we talk about process, so we are talking about steps, we are talking about stages, we are talking about phases. Okay, so that's why it is called spatial type of enumeration. Okay, something like that. Jadi itu ya,
kita mau bicara tentang paragraf proses paragraf yang disebut sebagai special type of enumeration. Kenapa special type? Karena sebetulnya dia adalah paragraf enumeration juga, karena dasarnya mengelis. Tapi enumerator yang dipakai tidak semua bisa dipakai ketika kita bicara proses. Yang bisa dipakai hanya sama dengan bahasa Indonesia juga. Ada beberapa langkah, ya. Berikut langkah yang kalian harus ikuti. Bukannya beberapa macam. Oke? Nah, something like that. Ya. Jadi intinya seperti itu. Ini yang saya mau bilang. Jadi kita bicara tentang proses paragraf. Di dasarnya dia sebagai enumerator juga. Ya, tapi yang kita gunakan enumeratornya itu terbatas, ya, gitu. Jadi only steps, on stages, on phase, ya. So it is arranged in step by step sequence, okay, which tells how something is made or done. So a more visual representation of process development diagram might look like this. Okay, step 1, step 2, which is actually it is a kind of enumeration. But the difference is just enumerator used to show that it is a process. Okay, right. So Helmi, coba baca. In his will, Suhelmi. Alfred Nobel left specific instructions to Suhelmi masih as to how mute. the winners of the Science Awards he endowed to the Suhelmi. Baca. Suhelmi, kamu dengar saya nggak? Baca. Itunya masih mute kamu. Astaga. Audionya masih mute. Yang lain dengar nggak, Suhelmi? Tidak terdengar. Mas Helmi dicek mikrofonnya. Enggak, itu masih mute kok. Belum di unmute. Betul. He's trying to read his head first, maybe for a second. After he was done, maybe he will try to read it by his mouth. One minute, perhaps. Okay, Yogi, please. Okay, sir. In his will, Alfred Nobel left specific instructions as to how the winners of the Science Awards he endowed are to be selected. First, each year, the Swedish Academy of Sciences, Physics and Chemistry, and the Karoline Medical Institute, Psychology and Medicine, solicited nearly 2,000 recommendations from past laureates, university professors, and other experts from all over the world. Oke, Sandi, lanjutin. The second
step is the review of recommended recipient and the selection of preliminary candidate by special committee within the two Swedish institutions. The committee The committee members are members are specially specifically introduced that thus chosen shall have conferred the greatest benefit on mankind, and that no consideration be given to the candidate nationality. next after lengthy Lagi, investigation and discussion. The final After choice are lengthy investigation and made discussion, for each the discipline. final Finally, choice programs are meant for informing them each of their rewards this occupied. are Finally, sent to the telegrams noble informing them of their awards are sent to the new novel, to observe. and now it is about 1 month prior to the award ceremony. okay. Let's have a look at the topic sentence first. Okay. Jadi, will di sini apa? Kelas katanya apa di sini will? Kelas katanya? Now? What is it? Now? Noun, right? Oke. Jadi jangan kalian tahu karena will, kemudian oh itu adalah kata kerja bantu menunjukkan future, ya. Jadi jelas di sini karena ada sebelumnya itu ada what is it, kelas katanya sebelumnya. Sebelumnya apa kelas katanya? His kelas katanya Pronoun. is pronoun, right? Possessive pronoun. Maka sudah pasti setelah possessive pronoun itu noun, ya. Jadi nggak mungkin ini kata kerja bantu. Jadi artinya apa di sini berarti? In his will, dia bukan kata kerja bantu, tapi dia sebagai noun yang artinya what is it? Dalam keinginannya? No. Tapi apa asalnya? In his will, Alfred Nobel. Keputusan. Wasiat, ya kan? Jadi wasiat, makanya pertama ya harus curiga. Kalian tahunya misalnya selama ini will itu kata kerja bantu, tapi bukan. Dia sebagai noun. Noun berarti dia punya arti yang beda. Jadi wasiat. Nah, sekarang kita lihat topik sentence-nya. Topiknya apa and what is the limiting statement? How the winners of the Science Award, that is the topic, are to be selected in sentence. Kalau begitu dia tidak ada kaitannya sama si Alfred Nobel dong. Actually, from the first paragraph until he endowed, that is a topic. The last, how to be selected, is limiting statement. Say it again, the topic from where to where? In Israel, Alfred Nobel, I'm sorry, how the winners of the Science Award he endowed, actually is referring to Alfred Nobel. That is a topic.
and to be selected, that is limiting statement. Yeah, okay. So if that's the case, nothing to do with Alfred Nobel. So again, I mean, you have to look at the whole sentence, yeah. So if you read the first part of the sentence and then the second part of the sentence, okay. Jadi ya, jadi yang pertama ini ingat pokoknya yang namanya topic sentence ada fix, ada limiting statement. Nah, kemudian yang dikembangkan adalah limiting statementnya, gitu kan? Nah, kalau dilihat di sini Alfred Nobel left specific instruction, so that should include Alfred Nobel. Jadi artinya di sini topiknya ini mau bicara apa? Bicara tentang Word ceremony. Bicara tentang Word ceremony. Specific instructions that must be selected. Yeah, so we're talking about specific instructions by Alfred Nobel, right? Gitu. In his will, Alfred Nobel has specific instruction. That's actually the topic. So if you put it in your own word, can be specific instructions by Alfred Nobel in his will, right? Nah, ini mau bicara apa? Gitu kan? Baru limiting statementnya. Limiting statementnya bicara tentang how the winners are to be selected. Okay? How the winners are to be selected. Mau lengkap semuanya nggak apa-apa. Tapi intinya ini dia mau bicara instruksinya apa itu. Apa yang mau dibicarakan dari instruksi yang ditinggalkan oleh Alfred Nobel dalam wasiatnya, bagaimana cara memilih pemenang, gitu, ya. Sampahnya jangan sembarang sini. Jadi kita lihat di sini karena jelas ada cara, ada how, maka kita tahu kalau paragraf ini akan dikembangkan dengan proses, ya. Jadi tadi bagaimana mulai menggunakan gadget Anda, okay? Bagaimana membetulkan how to fix a flat tire, for example. How to fix a flat tire, okay? You don't know how to fix flat tire. You have no experience how to fix a flat tire. But if there is an instruction how to fix a flat tire, you know how to do it, right? So, jadi dari how kita tahu ini dikembangkan dengan proses, okay? Gitu. Oke, tadi yang pertama siapa baca? Tadi yang pertama siapa yang baca? Saya, Mister. Oke, jadi apa yang pertama langkahnya? First, each year this kalimat itu ya, Sir, Mister. Ya, apa katanya? Pertama, setiap tahun Swedish Academy of Science, ilmu pengetahuan Swedia, fisika dan kimia, dan juga Karoline Medical Institute, fisiologi, psikologi, dan kedokteran, meminta hampir 2000 rekomendasi dari para pemenang yang lalu dan profesor, juga para pakar
di seluruh dunia. Right. Tapi ini bukan psychology. Ini apa? Apa itu? Ini apa bacanya? Psikologi. Physiology, ya. Jadi kaitannya bukan sama psychology. Oke. This is physiology. Oke. Gitu. Ya, jadi dua lembaga ilmiah ini, yang satu physics and chemistry, and then physiology and medicine, ini mengirim 2000. Jadi prosesnya itu atau hadiah Nobel tidak ditentukan oleh hanya satu orang, right? Lebih banyak, makanya dia minta rekomendasi, ya. Maslow Reds, university professors, and other experts from all over the world. Kalimat berikutnya yang baca tadi siapa? Apa katanya? Siapa tadi yang baca? Halo. Tadi siapa yang baca kalimat ketiga? Sandika. Siapa yang baca? Oi, cepat. Aduh, lama banget sih. Mute, unmute, cepat. Yang kedua, step yang kedua dalam mereview rekomendasi yang diterima dan yang diseleksi itu dari kandidat sebelumnya oleh komite spesial dalam dua institusi Swedia. Oke, jadi tadi yang pertama kita sudah mengirim, ya, rekomendasi, meminta rekomendasi. Yang kedua, rekomendasinya itu di review, right? Oke. Kalimat keempat, dia sebagai apa dia kedudukannya di sini? Kalimat keempat, kedudukannya supporting sentence. sebagai Supporting sentence. we have the first supporting sentence, itu kalimat kedua, right? Kemudian second supporting sentence ada di kalimat ketiga. Nah, kalimat keempat sebagai apa? Supporting sentence bukan? Supporting, right? Jadi yang kedua kan mereka mereview, ya, mereview rekomendasi untuk menentukan apa? The selection of preliminary candidate. Jadi calon pemenang awal, ya. Jadi diseleksi dulu siapa yang kira-kira layak untuk mendapatkan ini preliminary candidate, ya. Nah, untuk melakukan itu maka ditetapkan kriterianya itu ada di kalimat keempat. Jadi dia sebagai sub-supporting. Apa kriterianya? Apa yang dibilang? That chosen Shall have conferred the greatest benefit on mankind. Jadi harus apa? Memberikan manfaat yang paling besar. Dan manfaat yang terbaik, terbesar, ya, buat umat manusia. Oke. Kemudian selain sudah memberikan kontribusi kebaikan, apalagi? Dan tidak ada pertimbangan kepada kandidat itu dari mana dia berasal, nationality mana.
Jadi siapapun boleh menerima, ya, siapapun boleh menerima. No consideration be given to the candidate's nationality. Ya, mau dia orang India, mau dia orang Nigeria, boleh. Jadi no consideration be given to the candidates' nationalities. Okay. Terus langkah berikutnya tadi siapa yang baca? Saya. Oke, apa katanya? Nah, selanjutnya setelah melakukan investigasi dan diskusi, keputusan dibuat untuk setiap disiplin ilmu. Oke, right. Jadi setelah melakukan diskusi dan investigasi panjang, baru pilihan akhir dibuat untuk masing-masing disiplin, right? Oke. Ibnu, jadi ada Ibnu, mana Ibnu? Ibnu, mana Ibnu? Ibnu Siregar. Menghilang. Dinan Al-Mistri. Emang apa aja sih penghargaan Nobel itu? Bidangnya? Dinan? Ya, Ustaz. Maaf, tadi apa aja bidangnya? kalau tadi dari semua disiplin ilmu, Ustaz. Iya, saya tanya kalau disiplin hadiah Nobel itu bidangnya apa aja? Fisika, kedokteran, yang tahu juga, Ustaz. Oke. Kamu apa profesi kamu? What do you do? Ngajar. Ya, kalau ngajar mestinya tahu ya. Paling tidak tahu, pernah dengar. Lah kamu gimana mau menginspirasi siswa-siswa kamu? Kalau kamu aja nggak pernah dengar hadiah Nobel. Mau bidang apa aja, gitu. Yang saya dengar biasanya yang sering dilihat di YouTube itu kalau kemanusiaan kadang-kadang Apa? Keapaan? dikasih hadiah Nobel Ya. itu sesuatu yang begini, kalau menurut saya ya, paling tidak, apalagi sebagai guru, paling tidak tahu penghargaan. Ini kan penghargaan yang recognized by the world, right? Oke. Jadi paling tidak untuk menginspirasi, ya kita tidak pernah menerima hadiah Nobel, tapi apa salahnya kalau kita kasih tahu mereka kenapa mereka mendapatkan hadiah Nobel? Oke. Ya siapa tahu nanti dari alumni PT IKI ternyata dapat hadiah Nobel gitu. Lah bagaimana tidak tahu? Kalau kalian tidak tahu, Nobel itu kan banyak
bisa juga bidang disiplinnya untuk perdamaian, something like that. Siapa tahu dilihatnya dari agama, oke, gitu. Jadi jangan dikenal cuma karena berantemnya, tapi Islam adalah agama yang damai. Bagaimana untuk menciptakan itu? Gitu loh maksud saya, ya. Jadi tahu paling tidak. Ya siapa tahu nanti ternyata alumni PT IKI mendapatkan hadiah Nobel untuk perdamaian. Right? Amin. Nah iya gitu. Jadi itu dari diri guru dulu datangnya. Kalau gurunya nggak tahu, apalagi belum pernah dengar hadiah Nobel. Jangan-jangan di kelas ini ada yang belum pernah mendengar apa itu hadiah Nobel. Udah pernah dengar sebelumnya semuanya. Nah yang nggak ada ini yang belum pernah dengar. Heran-heran saya kalau belum pernah dengar. Right? Gitu. Oke, jadi banyak ya disiplinnya. Mau dia ya tadi yang sudah disebutkan, misalnya kedokteran, fisika, kimia, ya, ekonomi. Kita punya ekonomi syariah. Masa nggak bisa dijadikan itu sebagai model untuk memenangkan hadiah? Katanya tidak ada yang lebih baik daripada ekonomi Islam. Coba buktikan. Nah ini kan tantangan juga, bukan? Iya, nggak ada katanya yang lebih baik ekonomi selain ekonomi syariah. Tapi bagaimana prakteknya? Jadi biasakan siswa itu didorong berpikir, right? Gitu. Terus terang kalau saya dulu tidak dibiasakan sih untuk berpikir, gitu. Nah, kalau dibiasakan untuk berpikir, siapa tahu dari siswa kalian, oke, Islam adalah punya ekonomi yang terbaik karena datangnya langsung dari atas. Bisa dibuktikan, bisa dicari apa teorinya, gitu. Kan jadi mikir itu anak ini. Kalian belum nggak tahu, ya siapa tahu kalian punya siswa ke depannya bisa mikir, ya, something like that. Oke, jadi lagi baca tadi. Selanjutnya apa? Telegrams Siapa tadi? informing them their results. Siapa tadi? Zikir, siapa tadi? Ya, Ustaz. Ya, apa selanjutnya? Pada Telegram. Oke. Ini namanya. Akhirnya Ustaz, Telegram memberikan informasi dan kepada mereka terkait award penghargaan mereka pemenangnya dikirim Nobel yang baru sekitar 1 bulan sebelum acara seremoni penghargaan, sebelum acara penghargaan. Oke. Jadi kamu tadi nerjemahinnya juga salah. Kan saya bilang ini ada Telegram informing. Telegram terjemahin Telegram memberikan informasi. Telegram memberikan. Telegram Memberitahu. pakai yang. Oke. Jadi verb dari kalimat ini adalah ascend. Dia pasif. Maka harus terjemahkan yang. Telegram yang menginformasikan mereka. Ya. Oke. Nah, ini dikirim gitu. Jadi ya. Jadi ini kita bukan bicara tentang aplikasi Telegram sekarang ya. Ini betul Telegram. Oke. Gitu. Jadi itu sebulan sebelum seremoni sudah dikirim. Kalau sekarang bisa langsung. Kalau dulu kan harus pakai Telegram. Jadi lama. Mungkin sekarang bisa langsung. Ya. Right. Tapi anyway, this is a process paragraph
Jadi kalian bisa lihat lagi, saya tekankan ketika baca, lihat topik sentence-nya, cari topiknya apa, limiting statement-nya apa. Jadi kalau mulai sekarang, bukan dari mulai sekarang sih, dari minggu lalu, mestinya udah tahu. Jadi kalau baca apa-apa, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa apa, cari topiknya apa, limiting statement-nya apa, ya, dalam topik sentence. Karena supporting sentences itu mengembangkan limiting statement. Berarti kalau kalian tepat ya mengidentifikasi limiting statement, itu membantu kalian memahami paragraf yang kalian baca. Oke, ini limitingnya ini, berarti harusnya yang dikembangkan adalah ini. Nah ini kan kalau di sini tadi saya bilang berarti yang namanya limitingnya ini how the winners are to be selected. Jadi bicara tentang proses pemilihan, bagaimana proses pemilihannya, ya gitu. Right. Nah, jadi kalau kita lihat, maka kalau dibuat di diagram bisa seperti ini, ya. Oke. Ya. Jadi kalian bisa lengkapi semuanya step-stepnya, right? Oke. Nah, kemudian kita lanjut yang berikutnya, oke? Nah, tadi saya bilang udah baca kan handout minggu lalu? Udah terima belum pertama? Pertama udah terima belum? Udah. Kemudian sudah dibaca belum? Sudah, Ustaz. Nah, kalau mestinya dibaca ya. Makanya ada yang namanya enumerator tadi. Jadi kalau enumeration paragraph itu kita bisa menggunakan banyak kata ya. Types, kinds, groups, etc. Tapi kalau proses paragraf yang dipakai adalah ini step, stage, and phase. Kemudian listing signalnya bisa ada dua kelompok. Kemudian kelompok yang pertama ini first. Nah, berarti kalau kalian diminta membuat paragraf proses dalam bahasa Inggris, strukturnya kalian bisa ikuti seperti ini, ya, gitu. Bagaimana? Nah, ini strukturnya. Jadi kalau kalian diminta, coba kamu bikin pengumuman bagaimana cara mengikuti lomba sekolah. Oke, bagaimana cara mengikuti lomba? Nah, kalau kalian in English, you can write it down, ya, dengan mengikuti struktur ini. Yang pertama dibilang setelah listing signal kita bisa menggunakan ini. Ibnu Siregar baca. Send out recommendation. Ibnu Siregar, unmute. Ya, Ustaz. Dari Minatur, Ustaz. Ya, langsung aja sini. Send out recommendation, Ustaz. Oke, jadi send out recommendation. Kita bisa menggunakan command form of the verb. Jadi artinya kita bisa menggunakan kata bentuk perintah. Oke. Jadi tadi kalau mau bilang how to fix a flat tire, bagaimana membetulkan ban yang kempes. Oke. Pertama, lepas bannya. So the same. The structure in bahasa Indonesia or in English is the same. Kita menggunakan command form of the verb. Jadi buka bannya pertama. Nah, ini command form of the verb. Send out recommendation.
So you can use the command form of the verb. And then terus baca berikutnya. Command form of the verb. Terus Send out the recommendation. Oke. Kita bisa menambahkan yang namanya model auxiliary should, must, can plus verb. So you must send out the recommendation. Tadi bahasa Indonesia sama seperti saya bilang bentuknya. Pertama kamu harus melepas bannya, sama kan? Oke. Jadi you can use this ya kalau membuat proses paragraf. Kemudian berikutnya The computer send out the recommendation. kita bisa menggunakan simple present form ya. Jadi bentuk simple present. Oke. Jadi kamu buka tuh bannya ya. Pertama kamu buka bannya. Oke. Lagi sama bentuknya bahasa Indonesia. So simple present form. Jadi jangan menggunakan tenses yang lain. Gunakan tensesnya simple present form. Berikutnya The recommendation are sent out by the committee. Oke. Jadi kita gunakan passive form ya. Jadi simple present tadi kita gunakan bentuk passivenya. Oke. Jadi sebagai tambahan ini enumerators and listing signals. Oke. Berikutnya kalau tadi grup pertama, grup kedua ya kita listing signalnya diikuti oleh enumeratornya. Enumeratornya tadi kan sudah saya bilang dia hanya terbatas pada ini. Lagi bahasa Indonesia juga sama, langkah pertama, tahap pertama, oke, gitu. So the first step, the first stage, the first phase, oke. Right. Berikutnya. Nah, jadi sebelumnya kita lihat kalau proses paragraf itu kita menggunakan listing signal. Berarti jelas ada first, ada second, ada third, atau grup 2 first step is, second step is, third step is. Tapi proses paragraf bisa juga dikembangkan tanpa harus menggunakan listing signal. Nah, berarti artinya apa? Ini kalian mesti ngerti ya. Kalau saya bilang listing signal itu yang mana, berarti harus baca yang sebelumnya, jadi ngerti. Kalau enggak bingung, apa saya bilang bingung, oke? Makanya dibaca. Nah, ya kalau tadi kita lihat proses paragraf itu dikembangkan, kita mendapatkan apa yang namanya listing signal, first, second, third, first step, second step. Nah, tapi ada juga proses paragraf yang tidak dilengkapi dengan listing signal. Tapi kita tahu, ya, kita tahu bahwa paragraf itu sebetulnya dikembangkan dengan proses, ya, bahwa paragraf itu adalah proses paragraf. Tapi tidak ada listing signal, nggak masalah, asal di situ ada yang namanya time clause, repetition, or pronoun reference. Oke. Nah, clue artinya apa clue? Clue petunjuk, petunjuk. Jadi petunjuk waktu. Di situ ada petunjuk waktunya. Petunjuk waktunya ini bisa berupa choice of verb and tense. Bisa karena dari pilihan kata yang digunakan atau tenses yang dipakai. Nah, dari situ kita tahu, oh ini langkah pertama, oh ini langkah kedua, oh ini langkah yang terakhir.
tapi dia tidak ada listing signalnya, tidak ada first, second, third, ya. Tapi dari kata yang digunakan, ya itu yang disebut time close. Yang kedua repetition. What is it? Pengulangan. Pengulangan. Jadi dari pengulangan yang digunakan kita tahu, oh dia bicara tentang hal yang sama. Oke. Yang ketiga pronoun reference. Oke. Jadi pronoun reference, ya. Jadi referensi terhadap pronoun, ya. Oke. Ajeng, please baca model paragraf. If you don't know how to cook, you will never starve to death. If you know how to prepare scrambled egg, you begin by melting 1 tablespoon of butter in a frying pan. Allow it while the butter is melting. Break 3 eggs into a bowl. Add 1 teaspoon of salt. Quarter. 1 teaspoon of paprika and 3 tablespoons of milk to the egg in the bowl and mix them for about a minute. Pour the mixture into the frying pan. As the egg begin to thicken in the pan, break them into shards with a fork or seal them with a spoon until they become soft. When they are cooked, serve them with lightly buttered toast. Oke. Kamu suka masak nggak? Enggak. Gimana hidup nggak suka masak? Nah, gimana hidup nggak suka masak? Ya, oke. Jadi starve to death artinya apa? You'll never starve to death. Itu kelaparan tuh apa ya? Kelaparan yang ekstrim itu. Mati kelaparan. Ini apa? Ya, kalaupun kalian tidak bisa masak, kalian tidak akan pernah mati kelaparan. Kalau kalian bisa apa? Bisa bikin scramble eggs. Scramble eggs itu apa? Telur dadar, telur tarik. Ayo, scramble eggs itu apa? Masa telur dadar? Kalau telur dadar yang mana? Tahu nggak? Tahu nggak telur dadar? Kurak-arik. Ya, jadi bukan telur dadar ya. Nah, tapi ini dia mau bicara karena ada how, maka dia bicara dikembangkan paragraf ini dengan proses. Oke? Tapi kita tidak melihat adanya listing signal. First, second, third, nggak ada di situ. Oke? Sebagai gantinya, di sini ada time close, ada repetition, ada pronoun reference. Ya, jadi dengan tahu itu kita bisa mengikuti proses ini, ya. Kita bisa mengikuti resep ini membuat telur scramble egg. Oke.
Jadi tadi yang baca siapa pertama? Siapa tadi yang baca kan? Belajar. Oke. Siapa yang baca tadi? Oke, Siti Rahmatun deh. Jadi ngapain pertama kali? Apa kan dia bilang? Siti Rahmatun. Ya baik Ustaz. Masih belajar Ustaz, mohon maaf. Ketika Berarti tadi yang baca siapa? Ajeng. Apa? Ajeng. Apa yang pertama ngapain katanya? Ajeng. Iya, Ustaz. Ngapain yang pertama? Jika kamu tidak tahu caranya memasak, Udah, kita itu tadi udah bahas, kamu nggak dengerin. Aduh. Itu kan topik sentence. Nah, topik sentence-nya itu mau bilang, katanya, kalau kamu nggak tahu masak, kamu nggak bakalan mati kelaparan. Kalau kamu tahu caranya menyiapkan si scramble egg, gitu. Nah, ini mau bicara tentang proses. Jadi proses pembuatan scramble egg. Tapi kok proses di sini tidak ada listing signalnya, tidak ada first, second, nggak apa-apa. Kita bisa menggunakan time close, repetition, pronoun reference. Nah, sekarang kita lihat coba. Jadi apa langkah pertama, apa yang dibilang? Harusnya apa? Ngapain? Lelehkan. melelehkan apa tadi wajan. Suaranya yang jelas. Melelehkan mentega. Oke. Melelehkan mentega di Wajan. wajan. Over low heat. Over low heat. Dengan panas yang rendah. Right. Kamu kan mau ngasih resep kan? Jangan salah ngasih resep. Oke. Jadi lelehkan mentega di wajan itu apinya api kecil aja. Oke. Right. Yang berikutnya. Yang berikutnya coba. Tadi siapa? Dinut udah ada belum? Dinun apa berikutnya? Dinun. Oke. Ambil Ma'ruf deh. Ya, Mister. Apa katanya berikutnya? Saat mentega meleleh, kemudian pecahkan 3 butir telur di atas mangkuk. Oke. Jadi ini kegiatannya bersamaan atau sequence. While the butter is melting, which reacts into a bowl. Ini bersamaan atau sequence Samaan. atau berurutan? Dilakukan setelah meleleh. Berurutan, Sir. Berurutan. Kalau meleleh. lambat
berurutan terlambat. Bersamaan, Pak. Kan? Bersamaan. So while the butter is melting, break 3 eggs into a bowl. Si butternya itu sedang proses meleleh, kalian langsung pecahkan. Jangan nunggu. Kalau nunggu instruksinya salah, resepnya jadi bantut. Oke, yang ngikutin jadi salah. Ini harus bersamaan. So while the butter is melting, break 3 eggs into a bowl. Jadi kalian lihat di sini tidak ada 1, tidak ada 2, no signal, listening signal, first, second, but we know for sure the step. Yang pertama begin. Oke, ngapain dulu? Yang berikutnya, while the butter is melting, break 3 eggs into a bowl. Jadi ini dilakukan bersamaan. Oke, terus. Nah, tadi yang baca ini coba buat semuanya. Kalau baca ada angka ini gampang. Ingat semuanya nanti sampai selamanya ya. Jangan lupa lagi. Lihat baca. Angka yang di atas baca dengan ordinal number. Jadi harus dibaca dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang di bawah baca dengan cardinal number. First, second, third, fourth, right? Dinon ngerti maksudnya? Jadi baca ini gimana? Yang atas dibaca dengan ordinal number. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawah 4, 4, first, second, third. Jadi ini bacanya Dinon. Fourth. Lagi. Say it again. 1, 4. Right. So 1, 4. Ya. Tapi kalau keempat, maka bisa kalian ganti dengan quarter. Oke. Tuh. Kalau setengah, berarti ganti dengan 1 second. Setengah. 1 third. 1 Second. atau diganti dengan Second. atau diganti dengan Second. tadi 1/4 bisa diganti dengan quarter. Kalau setengah Half. half. 3/4. 3 3/4. Diganti dengan 3/4. Oke, 3/4. Nah, tapi kalau yang lain, angka yang lain, baca yang atas ordinal number, yang bawahnya cardinal number, ya. Jadi jangan lupa bacanya, gampang, oke, asal tahu. Nah, jadi tadi Dinon, apa langkah berikutnya apa ya? Setelah tadi telurnya dipecahkan, ditaruh di dalam mangkok, apa berikutnya? Apa? Teaspoon 1/4 Ya, bla 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 bla. apa ya? Sendok garam. Sendok apa? Sendok apa? Aduh. Nggak dengar. Sendok? Sendok makan? Bukan tea, itu apa tea? Masa makan? Sendok aja kamu nggak kenal, gimana sih? Emang nggak pernah pegang Sendok teh. Nah iya, udah ada tea. Kok susah bener? Sendok tea, jangan taruh sendok makan, keasinan. Oke, nggak bisa dimakan kamu punya scramble egg. Hanya sendok teh. Oke. Nah kemudian diapain ini? And mix them for about a minute. Jadi diapain?
Dikocok. Campur. Diapain, Jinun? Enggak kedengeran suara saya. Kedengeran nggak sih suara saya? Zinon terlempar Ustaz. Sinyalnya Oke. mati. Jadi diapain? Ganti Sonia. Jadi diapain? Sonia. Ya Ustaz, maaf saya baru join. Astagfirullah. Udah berapa menit terlambatnya? Hah? Enggak, tadi saya join pertama. Sinyalnya jelek, saya join lagi sekarang. Maaf Ustaz, ini di seperempat sendok teh, garam, terus seperempat sendok teh paprika, dan 3 tablespoon sendok makan susu untuk telur di bowl. Ya diapain itu semuanya? Dicampur Oke. Berapa lama? 1 menit. Right. Jadi kita tahu walaupun tidak ada listing signal, kita tahu harus ngapain, apa langkah berikutnya, berapa lama. Oke. For about a minute. Oke. Berikutnya apa katanya? Pour Pour the mixture into the frying pan. Berikutnya apa katanya? Hello. Tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz ya. Vocab saya kurang ini Ustaz. For the mixture. Oh, artinya apa? Oh, artinya apa? 4 ya? Kok 4 sih? 4 masa begitu tulisannya? Astagfirullah. 4 aja bang, nggak tahu. Oh, pakai F itu 4. Tuang. Tuang ya. Apa? Tuang apa? Apa yang dituang? Astagfirullah. Right. Khulafaur Rasyidin, apa yang dituang? Terigu. Apa? Terigu bukan? Oh, terigu? Mana ada ngomong terigu? Siapa yang ngomong terigu? Mix itu apa mix? Mix dicampurkan, menyampurkan. Jadi mixture jadi apa? Mixer pencampur. Mix itu mixture itu apa? Campuran. Campuran atau adonan. Tadi kan dikocok itu di mangkok, right? Nah sekarang tuang adonan itu kemana? Wajan yang sudah Ya udah, kenapa ditambah-tambah? Ya udah, tuang adonan itu ke dalam wajan, right? Oke. Terus apa yang berikutnya, Habibi? Habibi. Hello. Ya Ustaz.
Ya, berikutnya apa? Ya, yang as the egg ya Ustaz ya. Jangan nanya lagi, kan saya bilang berikutnya, otomatis. As the egg begin to the chicken. Tambahkan ya Ustaz. Tambahkan telur. Itu to chicken in the pan. Ketika telur mulai mengental, aduk dengan garpu atau dengan sendok sampai menjadi padat. Ya, jadi kalau telurnya sudah mengeras, itu dari steak Habibi. Steak jadi chicken. Steak adjective. Adjective bisa dijadikan verb, maka ditambah chicken. Jadi ketika telur mulai mengeras, itu kan? Steak mengeras, in the pan, rhythm itu cacah-cacah tuh, ya, menggunakan fork atau stick sampai betul-betul telurnya itu solid. Oke. Kemudian apa katanya? Yang selanjutnya Ustaz. Bukan, balik lagi. Iya, kalau selanjutnya tanya lagi, gimana sih orang Indonesia ini? Break them into strip with fork. Hancurkan ketika sudah matang, sajikan dengan roti bakar yang diolesi sedikit mentega. Oke, right. Oke, jadi kita lihat di sini tadi ada while the butter is melting, kalimat ketiga, which 3 eggs into a bowl. Ini simultaneous, ya, dilakukan bersamaan. Tapi ada lagi ini, as the eggs begin to thicken. Ini simultaneous or sequence. As the eggs begin to thicken, break them into shreds. Simultaneous or sequence. Ini terjadinya bersamaan atau berurutan. Halo. Ya Ustaz. Terjadinya bersamaan atau berurutan? Bersamaan Ustaz. Kamu tahu nggak sih bersamaan sama berurutan artinya? Tadi kamu udah baca ini artinya apa? Lupa. Oh iya, berurutan Ustaz. Jadi ada yang bersamaan, ada yang berurutan. Nah ini berurutan, jadi kalian nggak bisa. Jadi harus nunggu dulu itu sampai mengeras, baru dicacah-cacah. Oke? Menunggu dulu itu matang, baru disajikan. Ini namanya urutan sequence. Okay? So when they are cooked, serve them with lightly buttered toast. Nah, jadi artinya si paragraf ini paragraf proses, tapi tidak ada listing signal. Ya, tidak ada listing signal yang jelas-jelas menentukan first, second, third ini yang harus dilakukan. Ini loh prosesnya. Tapi sebaliknya, sebagai gantinya yang digunakan itu time clause, ya. Nah, time clause bisa berupa pilihan kata
dan pensive. Nah, pilihan katanya ini contohnya. Verb, you begin. Artinya ini menunjukkan langkah pertama, ngapain dulu. Tidak harus ada first. Kemudian yang biru ini berarti dia menunjukkan klausa, menunjukkan waktu. Apakah dia itu simultan atau berurutan, ya. While the butter is melting, bla 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 bla, ini menunjukkan dia bersamaan. Jadi jangan nunggu sampai butternya melting dulu, tapi pada saat proses melting kita udah pecahkan. Jadi kalau mengikuti ini resepnya dijamin betul, ya, nggak gosong, nggak angus, oke? Atau sequential ini, as the eggs begin to thicken. Jadi jangan dicacah sebelum eggnya mengeras, oke? Right. Kemudian ada yang menunjukkan time phrase about a minute, ya. Jadi jangan lama-lama, ngaduknya nggak usah lama-lama, 1 menit aja udah cukup. Bapak hilang. Suara hilang, Ustaz. Disconnection or what? Disconnected. Putus, Ustaz. Last connection. Aduh. Terus ya suaranya? Atau saya dong? Enggak, masih nyambung. Ya putus. Gimana sih orang Indonesia ini? Oh, aku tuh suaranya keras ya? Ketawa aja. Enggak, ketawa aja. Aku bukan ngegas, dulu aku mau ke Brimob, jadi nggak diterima, jadi begini. Maksud pemuda Pancasila kalau nggak diterima di Brimob. Wali kalau udah ngomong nah. Ya, halo. Ya Pak, sudah ada. Iya, Ustaz. Oke. Sudah terdengar lagi? Sudah, Ustaz. Oke. Ya, jadi ini kita bicara time close, bisa terkait sama kata yang dipilih, ya, kata kerja yang dipilih. Kita bisa gunakan, atau kalau ada ini berarti dia prosesnya mulai, berlanjut, berakhir. Kemudian process of time, ini ada yang bicara tentang simultaneous action atau sequential action. Jadi while the butter is melting, tadi contohnya ini simultaneous, bersamaan. Sequential berarti berurutan, ya, lepas dulu baru disajikan, matang dulu baru disajikan. Okay? So when the eggs thicken, serve them with toast. After the eggs have thickened, serve them with toast. The eggs must thicken before you serve them. Okay, sama semuanya. Pokoknya menunjukkan sequential dan simultaneous. Okay. Nah, berikutnya participial phrases. Kita dulu pernah bahas apa yang namanya klausa sama frase, ya. Nah, klausa bisa jadi dijadikan phrase. So while the butter is melting, we
3 eggs into a bowl. Ini bisa diungkapkan dengan menggunakan frase. Berarti kalau ada isinya, while melting the butter, break 3 eggs into a bowl. Itu sama artinya. Artinya dia tetap simultaneous, bersamaan, ya. Sementara butternya meleleh, right? It can be close, it can be raised. Kemudian sequential bisa juga close, bisa jadi raised, ya. So when you have beaten the egg, having beaten the egg, after having beaten the egg, sama, ya. Cuma ini bentuknya frase, okay? So you must beat the eggs before you pour them into the pan. You must beat the eggs before pouring them into the pan. Nah ini lihat klausa berarti ada subjek ada verb. Kalau klausa frase tidak ada subjeknya, ya. Tapi ini betul kalimatnya. Berarti kalau kalian diminta membuat tulisan yang bentuk proses tanpa ada listing signalnya, kalian bisa gunakan time clause, baik itu frase bentuknya atau klausa. Oke, berikutnya kita bisa juga menggunakan sentence connector. So if you say melt the butter in the pan during this period, beat the egg. Artinya we are talking about aksi yang bagaimana, simultaneous action, sama, ya. Hanya kita menggunakan di sini sentence connector. So melt the butter in the pan at the same time beat the egg. Okay. Tapi ketika kita bicara sequential, kita bisa gunakan sentence connectors. Beat the egg well. Afterwards, ini sih when menggunakan connectors. Right. Selain time close, kita bisa pengulangan. Berarti di sini kita eggs. Wow, pengulangan bisa bentuknya sama. Ini berarti pengulangan kita proses. Kalau kita bilang break 3 eggs into a bowl, kemudian melt to the egg, berarti kita bicara eggs yang sama. So we use repetition, ya. And the repetition can be the same, ya, gitu. Jadi bentuknya sama. Or it can be a different class, mixture. Jadi ini dia bilang, nih campur semuanya itu atau aduk semuanya itu dan 1 menit. Pour the mixture. Jadi adukan yang mana, campuran yang mana, ya yang tadi yang kita bicarakan. Jadi artinya kita bisa menggunakan turunannya itu, repetitionnya itu betul-betul sama atau bentuk yang berbeda. Oke, itu namanya repetition. Kemudian bisa juga ditandai dengan pronoun reference. Oke, X, them, they. Jadi kita bisa menggunakan pronoun reference, ya, sesuai dengan bentuknya. Jamak ya jamak, ya. Nah, jadi di sini repetition bisa bentuknya sama, ya, original form, ya, atau bisa bentuknya beda, ya, jadi mixture. Oke. Kemudian kita bisa gunakan pronoun reference, ya. Nah, dari sini kita tahu ini sebetulnya dia mau bicara eggs yang sama, ya. Jadi ini a process. Oke, gitu. Right? Ya, jadi itu proses, ya. Nah, proses
Itu bisa kita kenal pertama-tama kalau prosesnya itu ada kata kuncinya itu biasanya di topik sentence-nya ada kata how. Oke. Tidak selalu, kadang-kadang, tapi kebanyakan kalau itu proses paragraf maka ada kata how. Nah, kalau ada kata how itu berarti proses, maka kita berharap ada listing signal. Oke, first, second, third, fourth. Tapi kalau tidak ada listing signals, itu juga boleh. Kita lihat time close-nya. Time close-nya itu terkait sama pilihan kata, kemudian time close, ya. Jadi yang menunjukkan waktunya, mau dibilang pertama, berarti yang mulainya begini. Jadi kalau sudah tahu, kita nggak salah ngikutin resep, ya. Atau kalau kalian mau bikin resep yang biasa suka masak untuk komunitas internasional, mau pakai dalam bahasa Inggris, ya. Jadi tahu stepnya apa, jadi tidak misleading, ya, tidak misleading. Ya, kalian bisa menggunakan time close-nya, oke? Right. Kemudian berikutnya, ini kita bicara tentang chronological order, oke? Gitu. Chronological order ini sebetulnya juga disebut kind of enumeration, karena ketika kita bicara tentang sesuatu secara kronologis, sebetulnya secara tidak langsung kita juga mengelis, right? Makanya disebut enumeration, ya. Ketika kita bicara tentang sesuatu dalam bentuk kronologis. Nah, cuma bedanya kalau kronologi ini kan yang di list adalah time sequence-nya, right? Hello? Masih kedengaran? Nggak putus-putus kan? Masih Ustaz? Masih Ustaz. Oke, jadi juga disebut sebagai type of enumeration, ya, karena pada dasarnya kita bicara mengelis, tapi berdasarkan waktu, sequence, oke, gitu. Oke. Jadi like process, this is a special form of enumeration, ya. Jadi dia a kind of enumeration karena dasarnya really a list of event, ya, kita mengelis kejadian tapi berdasarkan urutan waktu. Oke, baca model paragraf. Although the U.S. Air Force was not officially created until after the Second World War, it had existed under other names since the beginning of the century. Oke, coba kamu baca lagi. Jelas, lihat bacanya apa? Existed. Apa itu existed? Apa ya? Exist apa exist? Hadir, keberadaan. Oke, jadi existed ini kata kerja. Kenapa jadi excited? Lihat pelan bacanya sambil dimengerti. It had existed. Oke, nah ini dari exist. Kamu tahu sebetulnya exist itu apa? Oke, jadi it had existed under other names since the beginning of the century. Oke, coba yang lain baca. Yang belum siapa? Amin Ma'ruf sudah? Farhan? Oke, Amin Ma'ruf. Yes, please.
berikutnya. Ayo, Ya. Ya, baca berikutnya. The Army Air Force will target on August 1. 109. Bentar, kamu berarti nggak masuk 2 minggu yang lalu. Hah? Kapan kamu nggak masuk? Saya masuk terus, Sir. Kok masuk terus? Kenapa bacanya aja nggak tahu? Kan saya udah kasih tahu cara bacanya, baca tahu. Masa lupa baru 2 minggu paling lama? Mana cara baca? 1907. Saya udah kasih tahu loh. Cara baca tahu. Saya ulang, Sir. The Army Air Force will target on August 1. 107 1907 ya Ustaz. First August 1907. No-nya nggak di bawah, 1907 gitu nggak? Without zero. Oh, 1907 aja. 1907. 1907. Ya. Kalau tanggalannya bisa first second itu bacanya. Jika satu berarti 31st ya gitu. Dua 22nd ya gitu. Berarti tadi Agustus first. First August. First Agustus. First August. Ya, hello. Ya, kedengaran. Jadi gimana bacanya? Tahun. Kayaknya saya udah kasih tahu deh. The Army Air Force will Saya tanya tahunnya aja dulu, bacanya gimana? Tahunnya aja dulu. 1907. Berarti kamu nggak masuk. Karena saya sudah bilang ini bagaimana cara bacanya. Baca tahun, biar nggak ribet.
Gimana caranya? Coba. 19 and 7. Coba yang lain bantu. Gimana caranya? Yang saya kasih tahu, baca. Astagfirullah. Belum 2 minggu. 19 and 7. Hah? 19 and 7. Oke. Saya yakin saya udah kasih tahu. Kalau misalnya saya belum kasih tahu, ya nggak tahu. Tapi kayaknya semua kelas saya kasih tahu. Karena ini kita udah ketemu tahun, bukan yang pertama. Gitu. Nih caranya, dengar semua. Oke. Tadi baca 1/4, 1/3. Itu harus masuk, nggak bakalan lupa. Ya. Nah sekarang tahun. Baca tahun, baca 22. Baca 22. Jadi nggak usah kamu mikirin ribuan, nggak usah mikirin ratusan. Baca 22. Jadi bacanya gimana? 1907. Right, 1907. Oke, gitu. Jadi kamu nggak usah mikirin ribuan. Oke, jadi ya terus baca. As part Terus of baca. the organization of the US Signal Corps, and it was more than 1 year later that its small division carried out its first mission in the own land. Oke, berikutnya baca. Ayo siapa yang belum? Saya Sat. Oke. When the United States entered World War I in 1970, the aviation service as was then called had only 35 pilots. Oke, terus On December 7 in 1941, the 9th Army Air Force had only 3,000 of their then 1,000 planes ready for combat. ini apa nih? Rename. Hah? Rename. Nama apa bahasa Inggrisnya? Name. Nama. Name. Oke, jadi bacanya ini rename. right. Oke, sama. Jangan takut melihat kata. Lihat dulu pelan-pelan. Existed. Rename. Ini dari name. Name tambah rename. Oke. Terus terakhir. Finally, in 1747, mana info di mulut jadi 17. Finally, in 1947. 1947. Baik, lebih gampang kan? Yes. Kamu mau yang gampang apa yang susah? Yang gampang. Yang gampang aja susah, apalagi yang susah. Jadi cari yang gampang. 1947. Oke. The United States Air Force was established as a separate branch of the military. Oke, right. Jadi kalau kita baca topik sentence-nya ini tentang
apa, what is the topic and what is the limiting statement. Although the US Air Force was not officially created until after the Second World War, there's a topic. Limiting statement is it had existed under other names since the beginning of the century. Yeah, so what is the topic and what is the limiting statement? US Air Force had existed under other names. Yeah, so what is the topic? Jadi ini mau topiknya apa? History of US Air Force mungkin. Enggak, kita baca diambilnya dari kalimat topik sentence. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Jadi topiknya ini apa? US Air Force. US Air Force, that's the topic. Ini apa yang mau dibicarakan? The names, other names of US Air Force. Right. Jadi kan dijelasin di sini katanya yang namanya Angkatan Udara Amerika itu kan secara resmi baru dibentuk setelah Perang Dunia Kedua. Tapi kenyataannya si US Air Force ini existed, sudah ada sejak awal abad, tapi dengan nama yang lain. Nah, ini jadi jadi dibilang US Air Force katanya baru dibentuk secara resmi itu setelah Perang Dunia Kedua. Tapi sebetulnya dia itu sudah ada sejak awal abad, tapi namanya yang lain. Nah, ini yang mau dijelaskan itu. Jadi secara kronologis gimana ceritanya US Air Force itu dari awal abad sampai setelah Perang Dunia Kedua, ya, karena dibilang di situ cuma namanya beda, gitu, right? Itu yang mau diceritakan di sini secara kronologis, gitu. Jadi yang menentukan di sini adalah time sequence-nya, ya. Jadi mau ditutup, oke. Coba kita lihat dari awal abad kayak apa sampai tahun 1947, right? Gitu. Nah, jadi yang pertama mulainya ceritanya gimana? Lalu ini kita bicara tentang sejarahnya. Tapi kalau tadi ditanya topiknya itu apa, limitingnya apa? Nah, topiknya ini sebetulnya US Air Force yang mau dibicarakan. Nama US yang berbeda sejak awal abad. Nah, maka diceritakanlah, dikembangkan bagaimana namanya. Oke, jadi apa katanya? Kapan mulainya dia? Agustus 1907. Oke, namanya apa? The Army Air Forces. Jadi namanya the Army Air Forces, bukan US Air Force. Nah, namanya itu the Army Air Forces. Jadi kalau ditelusuri, US Air Force itu awalnya bernama Army Air Forces, ya, yang mulainya Agustus 1907. Nah, ini ditambahkan lagi as a part of. Di saat itu dia masih sebagai aktif, ya, dari US Signal Corps. Jadi belum sebagai angkatan udara yang berdiri sendiri, tapi dia hanya menjadi divisi, ya, belum
diri sendiri. And it was more than 1 year later that this small division carried out its first mission. Ya, 1907 dimulai, maka baru kegiatannya pun baru setahun yang berikutnya, ya, melakukan misi pertamanya, ya, dengan menggunakan pesawatnya sendiri. Jadi sebelumnya US Air Force tidak punya pesawat karena dia hanya divisi dari Badan Aeronautika, ya, US Signal Corps. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya apa katanya? Ketika Amerika mulai terlibat dalam Jangan-jangan itu Riso yang kemarin dah. 17. Oke. Terus? Jangan-jangan itu Riso yang kemarin ya. Navigasi. The aviation service as it was then called had only 35 pilots. Jadi apa Pelayanan penerbangan. Hah? Jadi saat Amerika terlibat Perang Dunia Pertama tahun 1917, nama US Air Force itu apa? Tadi pertama The Army Air Force. Namanya apa yang sekarang? Aviation Service. Aviation Service. Jadi namanya bukan lagi the Army Air Force, tapi the Aviation Service as it was then called, ya. Dan kekuatannya cuma berapa, Pak? 35. Ya, mereka hanya memiliki 35 pilot. 5 pilot saat masuk Perang Dunia Pertama gitu. Jadi nggak kebayang, jangan ngebayangin US Air Force yang sekarang dengan segala fasilitasnya yang masif. Oke, gitu. Mereka hanya punya 35 pilot. Oke. Terus apa yang terjadi? Tanggal 3 Desember 1941 berubah nama menjadi Army Air Force. Tapi apa kan? Dinamakan rename, berarti menamakan dirinya kembali. Namanya Army Air Force, right? Ya. Nah, ini dari Aviation Service, kemudian Desember 1941 ini namanya rename, dinamakan ulang menjadi Army Air Force. Dan tadi kekuatannya ketika menjadi Aviation Service hanya 35 pilot. Kalau ini sekarang sudah berapa? 10.000 sebetulnya. Ya. Tapi 3.000 siang, kan? Right? Gitu. So only 3,000 of their 10,000 planes waiting for combat. Okay. Jadi baru segini ya, gitu, yang siap. Kemudian finally in 1947, akhirnya di tahun 1947 barulah dia namanya US Air Force, dan dia tidak lagi menjadi bagian atau divisi dari aeronautika, tapi dia menjadi branch of the military, jadi angkatan militer dari Amerika, US Air Force. Ya. Jadi intinya paragraf ini dibuatkan secara kronologis, dan kalau kita lihat dia berdasarkan waktu. Nah, lagi tadi kaitannya sama enumeration paragraf. Mengapa dia dibilang special type? Karena sebetulnya ini mengelis, mendaftar, tapi berdasarkan time sequence, ya. Kemudian yang terakhir tadi ya, ya ini kalau dia
program seperti ini 1907 hanya menjadi divisi yang berubah aviation service, and then Army Air Force, US Air Force. Nah lagi kalau enumerators, listing signals, and time close. Jadi di sini dibilang apa? Enumerators are rarely used in chronological order. Ya, jadi ingat, jadi you should familiarize yourself with all these terms. Jadi kalau kita bicara enumerators itu dalam proses tadi seperti kind, characteristic, gitu kan. Tapi kalau proses itu step, ya, kemudian stage are rarely used in chronological order, ya, jarang dipakai, ya. Tapi kalau however group 1 process listing signals are overused, jadi bisa ya dipakai juga, ada listing signalnya first, second, third. Time clues of all kinds, of course, very often used in chronology. Ya, jadi yang menunjukkan waktu itu ya biasa dipakai dalam chronology. However, as with listing signal, the forms of the verb are not generally present form as they were in process, but rather past form. Jadi kalau di proses itu kan yang digunakan simple present. Tapi kalau di chronological, maka verbnya tidak dalam bentuk simple present, karena bicara tentang sejarah masa lampau, ya, maka digunakan sesuai waktu yang digunakan. Ya, selain itu tentunya kita tahu yang menunjukkan waktu ini kita gunakan, ya. Jadi muncul. Right, so that's it about special types of enumeration. Jadi gampang dicerna dulu. Jadi yang namanya special type itu bisa bentuknya proses, bisa bentuknya kronologi, ya. Nah, proses bisa terlihat dari listing signals, tapi juga bisa terlihat dari time close atau repetition dan pronoun reference, ya. Nah, kalau si chronological order berarti ya sebetulnya sama, it is kind of enumeration karena dia bicara mengelis juga, cuma lebih pada time sequence yang ditunjukkan. Right, so that's it for today. Nah, ada pertanyaan, berarti satu lagi yang exercise, ya, yang sudah mengerjakan. Kalau mau dicek bisa dikumpulkan lewat ketua kelas. Ya, ketua kelas nanti ya biasa dikirim, ya. Ya, Ustaz. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Baik, kalau begitu kita tutup. Bila lekok sampai minggu depan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ngomong-ngomong, Ya, mau ngomong? Nggak ada yang nyambung, katanya kayaknya nggak ada yang ikutin sepak bola. Oke, anyway, kita Nggak kedengeran, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa? Bola. Ngomongin bola kayaknya sih itu. Aduh, penalti bilang juga. Kayaknya kali Udah. Yang penting Bang Dodo menang.